Halo, jumpa lagi dengan Ibu Wijisari Ningsih. Assalamualaikum semuanya. Yuk kita mulai belajar lagi yuk. Sudah hafal belum? Belajar giat semboyan tadi 2, 4, 9 hijau sejuk dan nyaman 2, 4, 9 budaya. Selamat datang Pak Suyono, Assalamualaikum. Ya, selamat ya Bu, selamat mengikuti ya. Kan. Waktunya foto-foto. Absensi. Saling menyapa. Siswa-siswi SMPN 249 Jakarta kelas 7. Dan salam pembuka. Kita mulai yuk pelajarannya. Perhatikan di sini kita akan belajar tentang rabat, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Apa itu ya? Nah, mungkin kalau kalian pernah ke mall, mungkin kalian yang sering kamu ngerti itu adalah diskon. Atau mungkin kalian kalau ke Cengkareng itu ke arah mau ke SMP 33 atau SMK SMA 33 atau SMK 42 ya, itu ada kantor pajak. Nah, tentu kalian ngerti ya di situ. Tapi apa ya rabat, apa ya bruto, apa ya neto, dan tara. Nah, kita pelajarin hari ini. Yuk, perhatikan. Versi selanjutnya, rabat dan diskon. Perhatikan di sini. Andi membeli beberapa pan pizza. Pizza ini seharga beberapa pizza ini seharga Rp150.000. Karena bertepatan dengan momen tahun baru, Andi hanya membayar sebesar Rp125.000. Nah, potongan harga itulah yang dinamakan diskon. Oke, kalian tentu sering ya kalau ke mall itu dapat diskon gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi diskon itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena ada keadaan tertentu. Misalnya hari raya, akhir tahun, cuci gudang, dan sebagainya. Dalam contoh di atas merupakan potongan harga yang diberikan penjual karena apa tadi? Yaitu momen tahun baru gitu ya. Oke. Selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan rabat? Kalian tentu tahu, apa ya rabat itu ya? Terus apa ya hubungannya dengan diskon? Nah, ini hampir mirip nih sebenarnya. Ya, pengertian rabat hampir sama dengan pengertian diskon. Namun, untuk rabat merupakan potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli yang membeli barang dengan jumlah besar. Misal kepada agen untuk dijual kembali. Jadi, sebenarnya sama, rabat itu juga diskon. Cuman rabat itu dalam pengertian kalau dia membeli tapi nanti dijual lagi dalam bentuk pembeliannya itu dalam bentuk jumlah yang besar gitu ya. Oke, sudah paham ya pengertian rabat dan diskon ya? Oke, lanjut. Contoh soal. Seseorang membeli baju di toko Anugrah. Kalian bisa ambil pulpen sama catatan yuk. Catatan sama pulpen yuk semuanya. Yuk semuanya ambil
catatan nama pulpen silahkan dicatat soalnya ini. Seseorang membeli baju di toko Anugrah atau di foto mungkin di screenshot ya. Toko tersebut memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian. Nah, berapa rupiah diskon yang diberikan oleh toko tersebut? Nah, diskonnya 20%. Tapi yang ditanya berapa ya 20% itu kalau dirupiahkan gitu ya. Kemudian yang B, berapa rupiah yang harus dibayar untuk membeli pakaian tersebut? Nah, karena didiskon 20%, berarti sekarang harganya berapa? Harganya lebih besar atau lebih kecil? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, untuk penyelesaiannya nih. Tadi harga belinya adalah 85.000. Diskonnya adalah 20%. Yang ditanya diskon itu berapa kalau dirupiahkan? Nah, yang dibayar berapa? Nah, perhatikan penyelesaiannya di sini. Kalau kita nyari diskon dulu. Nah, untuk diskon 20% berarti artinya 20/100. Kalikan 85.000 yaitu 17.000. Nah, berarti diskon yang diperoleh adalah 17.000. Diskon itu adalah potongan harga. Maka yang harus dibayar adalah 85.000 dikurangi 17.000 menjadi 68.000. Jadi yang harus dibayar ini. Oke, saya tanya semuanya, boleh dibuka. Paham apa belum masalah diskon? Paham? Oke, baik, lanjut. Oke, boleh silakan di mute. Kita lanjut, silakan di mute. Oke. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa harga bersih berarti yang harus dibayar adalah harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Nah, sudah paham di sini ya? Ini nanti rumusnya ya. Oke. Di mana harga bersih merupakan harga setelah dipotong ya oleh diskon atau rabat. Ya, harga kotor berarti artinya yang belum dipotong diskon atau rabat. Gitu ya. Sudah paham ya? Lanjut. Oke. Pajak. Nah, di kantor pajak nih, deket yang SMK 42 ini ya. Di sana ada kantor pajak. Biasanya kalau ada pajak boleh pajak untuk pribadi di situ. Tapi kalau pajak motor biasanya ya ada di mana itu? Di Samsat atau mungkin di Mall Palem juga ada ya, pajak motor dan mobil dan sebagainya ya. Dinda membeli baju di sebuah department store seharga 50.000. Saat di kasir dan membayar bajunya ternyata di struk terdapat tulisan harga sudah termasuk PPN 10%. Wah, 50.000 sudah termasuk PPN. Nih, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang kepanjangannya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi, kalian kalau ada tulisan PPN, nah itu berarti barangnya kena pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Oke ya, lanjut. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pajak itu? Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak itu dari Indonesia menyatakan pajak-pajaknya berbeda dengan Malaysia, ya. Berbeda lagi dengan Amerika, gitu ya. Jadi ini keputusan itu diatur oleh pemerintah masing-masing, ya. Jadi pajak bersifat mengikat dan memaksa, ya, dipaksa dan mengikat, ya. Oke, macam-macam pajak yaitu pajak pertambahan nilai yang besarnya telah ditetapkan pemerintah sebesar 10%. Nah, ini selalu ketika kalian makan di restoran, kemudian kalian beli baju, kayak gitu ya, itu 10%. Dan pajak penghasilan atau PPH yang besarnya ditetapkan pemerintah sebesar 15%. Nah, ini biasanya kalau kalian orang tuanya pegawai negeri nih, ya, pegawai negeri punya pajak, atau mungkin pegawai swasta yang bonafit, ya, biasanya ada PPH. Nah, itu sebesar 15%. Ada lagi yang pajak lebih gede lagi, biasanya pajak undian. Nah, pajak undian itu biasanya sampai 25%, gitu ya. Oke, nah di situ ya, sudah paham ya. Oke, lanjut. Contoh, pada supermarket Agung, hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN 10%, ya. Jadi semua barang itu belum termasuk. Nanti ketika bayar baru ditambahin 10%.
Jika Pak Amin membeli sebuah AC dengan label harga sebesar 2 juta rupiah, berapa rupiah Pak Amin harus membayar? Nah, 2 juta ini belum termasuk PPN. Maka kalau kita membeli barang harga 2 juta belum termasuk PPN, berarti yang harus kita bayar lebih atau kurang? Ayo, dijawab. Lebih, betul. Ya, lebih. Nah, kelebihannya ini kita cari dulu 10% dari 2 juta. Nah, caranya kita hitung ya. Berarti tadi harga. Oke. Ayo di-mute. Oke. Harganya AC adalah 2 juta, kemudian PPN-nya adalah 10%, berarti kita hitung PPN-nya adalah 10% kali 2 juta. Ya, gitu ya. Jadi harganya 100. Ayo tolong di-mute ini. Oke. Jadi PPN-nya kena PPN pajak pertambahan nilainya 200.000. Maka yang harus dibayar adalah 2 juta ditambah 200. Berarti 2.200.000. Itulah yang harus dibayar Pak Amin. Gitu ya. Sudah paham semuanya? Paham ya? Paham, Bu. Ya, paham. Paham. Baik. Bu. Oke. Silakan di-mute. Bu. Lanjut, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan belajar bruto, neto, tara. Nah, apa sih itu bruto? Apa sih tara? Apa sih neto? Kok kayak tokoh-tokoh kartun sih? Ya, kemarin si siapa Evan ya? Apa ini? Bruto, tara, neto. Bukan tokoh kartun ini, ya? Oke. Nah, oke, jadi ini adalah pelajaran aritmetika sosial. Apa sih bruto, tara, dan neto? Ya, oke. Kalian pernah membeli snack? Ya, atau membeli barang-barang yang berbungkus? Gitu ya. Nah, di situ pasti ada neto, tulisan neto gitu. Nah, oke ya. Coba perhatikan pada saat membeli snack yang ada pada kemasannya. Berat barang yang dibeli merupakan berat kotor. Nah, berat kotor itu artinya berat makanan ditambah berat kemasannya. Ya. Jadi ada kemasannya, barangnya, makanannya berarti ada di dalamnya. Nah, berat kemasan barang seperti plastik, karung, kertas itu namanya tara. Ya. Berat kemasannya ya, berat kemasan barang ya, itu namanya tara. Ya. Kemudian berat barang tersebut kemasannya disebut berat kotor, yaitu bruto. Ya, bruto. Bruto itu berat kotor. Ya, sedangkan berat yang barangnya itu disebut neto. Jadi berat bersihnya neto. Jadi misalnya kalian itu membeli snack, misalnya snacknya kalian adalah apa namanya itu snack wafer. Nah, wafer itu, wafernya yang kamu makan itu adalah neto. Bungkusnya disebut apa? Ayo ditanya Ibu. Bungkusnya namanya Tara. Kalau bruto berarti semua ketika kamu ambil barangnya itu di mall, kamu ambil barangnya itu namanya bruto. Udah paham ya? Paham. Ya, oke. Lihat semuanya. Oke, lanjut. Udah paham neto, bruto, dan tara. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Sudah, Bu. Ya, oke. Lanjut dulu sebentar. Oke, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, bruto berarti berat kotor adalah sama dengan neto ditambah tara. Nah, sekarang kalau saya tanya neto berarti sama dengan apa? Ayo. Berat makanan. Neto sama dengan apa neto? Bruto kurangi tara. Oke, kalau tara sekarang. Ya, kalau tara Ibu mau tanya ke Nasya. Ayo Nasya. Selain Nasya di mute.
Nasya Siregar. Halo, Nasya. Nasya suaranya mana ya, Nasya? Nggak ada suaranya, Nasya. Nasya Siregar. Halo. Sinyalnya putus-putus. Sinyalnya Putus. Zara aja, Zara Nadifa. Zara Nadifa. Iya, oke. Ibu mau tanya rumusnya neto jadinya apa? Rumus neto. Zara. Di mute, Zara di mute. Itu di mute, nyalain dulu. Nah. Rumus neto berarti apa? Kalau bruto sama dengan neto ditambah tara. Berarti kalau neto sama dengan? Sama dengan tara. Bruto dikurang Dengan tara. tara, Bu. Bersih. Sama dengan tara, Bu. Ya, Bruto dikurang tara, Bu. betul. dikurang. Bruto dikurang tara. Betul, bagus. Lah kalau tara sama dengan? Bruto dikurang neto. Bruto dikurang Iya, neto. betul. Bruto dikurangi Neto. Balik ya, diinget-inget. Jadi kalau bruto itu semuanya yang kotor ya. Jadi neto tambah tara. Nah ini rumusnya nih. Oke, neto sama dengan bruto kurangi tara. Dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Gitu ya. Oke, lanjut. Jika bruto dan persen tara diketahui, tara dapat dicari melalui, nah, betul tara berarti persentase tara kali bruto. Ya, bruto kali persentase tara sama aja ya. Oke, jadi untuk mencari tara, itu tara persentase taranya berapa? Kalikan dengan bruto. Gitu ya. Berapa kilo misalnya atau berapa gram gitu ya. Oke, untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh tara dirumuskan dengan cara harga bersih sama dengan neto dikali harganya berapa dibagi satuan berat. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Ibu membeli 5 kaleng susu. Setiap kaleng tertulis neto 1 kilogram. Nah, setelah ditimbang ternyata berat semua kaleng susu ya tersebut adalah 6 kilogram. Jadi 5 kaleng susu itu semuanya ditimbang 6 kilogram. Tapi satu kaleng susunya netonya 1 kilogram. Nah, berapa bruto dan tara setiap kaleng? Oke. Berapakah persentase taranya? Nah, oke. Adakah yang bisa menjawab? Berapa bruto dan tara? Ayo raise hand. Siapa yang mau raise hand? Yo. Adakah yang mau raise hand atau mungkin pakai suara? Hendi Maulana mungkin. Hendi bisa menjawab? Oke. Ibu membeli 5 kaleng susu. Setiap kalengnya tertulis neto 1 kilogram. Setelah ditimbang ternyata berat semua kaleng susu tersebut 6 kilogram. Berapa bruto? Brutonya, yuk. Brutonya dulu, ya brutonya berapa? 6 kilogram. Oke. Yuk. Brutonya 6 kilogram. Setiap kalengnya. Kan ini 6 kilogram itu kan semuanya. Gitu kan? 5 kaleng susunya. Brutonya berarti? 1. Kilogram kan? 5 kilogram. 6 kilogram. Taranya? Taranya 1 1 kilogram. Bingung ya? Oke, perhatikan Taranya pembahasan. 200 gram, Bu. Ya. Oke, pembahasannya lihat di sini. Kan semua brutonya itu semuanya bruto. Bruto itu semuanya adalah, nih, perhatikan. Bruto setiap kalengnya. Kita kan nyari setiap kaleng kan. Bruto semuanya kan 6 kilogram. Kalau satu kalengnya berapa brutonya satu kaleng setiap kaleng? Berarti ya kan 5 susu ini saya timbang 6 kilogram. Nah, gitu kan. Berarti 6 saya bagi 5. Sama dengan 1,2 kilogram. Berarti satu kaleng susu itu brutonya 1,2 kilogram. Gitu. Paham belum? Nah, kemudian tara tadi kan bruto dikurangi neto. Gitu kan? Untuk setiap kalengnya berarti 1,2 kilogram dikurangi 1 kilogram. Berarti 0,2 kilogram. Sudah paham belum semuanya di sini? Tadi banyak yang salah. Ayo.
Paham. Nah, ini banyak yang salah ya. Paham. Oke, semuanya Paham, Bu. pahami kalimatnya. Pahami kalimatnya, ya. Ibu membeli 5 kaleng susu. Ditimbang ternyata berat semua kaleng, 5 kaleng susu itu beratnya 6 kg. Yang ditanya bruto 1 kaleng. Berarti 6 kg saya bagi 5 dong. Gitu kan ya? Oke, paham ya? Di situ sudah paham ya? Nah, sekarang berapa persentase setaranya? Saya mau tanya, yuk. Coba dijawab. Persentase setaranya berapa? Yuk, Tiara Toret. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Raise hand, please. Yuk. Berapa ya persentase setaranya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, saya. Siapa ya? Sebutkan namanya. Saya mau cari namamu. Bentar. Haikal. Haikal. Oke, Haikal sebentar, Haikal. Saya mau lihat Haikal. Sebentar ya. Haikal. Haikal Alfa Ragil ya. Oke, Haikal. Ya, bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silahkan dijawab. Jawabannya berapa? Jawabannya 20%. Persentase setaranya 20%. Caranya gimana? 0,2 per 10 dikali 100%. 0,2 dikali Sama 1. dengan 2 per 10 dikali 100%. Tadi rumus prosentase setara apa? Yuk kita balik yuk, rumus prosentase setara yuk kita balik yuk. Bruto dikurang neto. Bruto dikali prosentase setara. Yuk, salah toh berarti? Siapa yang bisa menjawab? Ayo cepat, ayo. Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Ada Saya, lagi? Bu, Maria, Bu. Siapa namanya? Brutonya Nama? 1,2 dikali 0. Halo. Maria, Bu. Ya? Maria. Oh nggak lihat ya, nggak ini ya. Kelas 0,2 0,2 per 10. 0,2 per 10. Persentase setara loh ya. Persentase setara. Kilo, Bu. Siapa ini namanya? Rahil. Hah? 0,2 kilo. 0,2 kilo. Oke, Ya. sayang semuanya, yang ditanya persentase setara. Persentase setara. Namanya persentase. Berapa persen? Gitu loh. 24%, Bu. Ya. Coba kita balik dulu tadi. Saya mau tanya, persentase setara rumusnya tadi apa sih? 4%, Bu. Bruto dikali Ya. 24%. Kalau tadi nyari tara, berarti tara itu adalah bruto dikali persentase setara kan? kali persentase setara. Nah, Hasilnya 12,4, Bu. 12,4. Salah ngitung nggak ya? Sebentar. 24, Bu. 24%. 24%. Oke, 24%. Oke, coba yo. Kita lihat semuanya ya. Kita lihat semuanya ya. Kalau tara tadi kalian kan tara sama dengan bruto dikali persentase tara. Kalau ditanyakan persentase tara berarti tara. Yo, persentase tara berarti Per tara bruto dibagi 100%. bruto kali 100%. Gitu. Ayo coba dihitung semuanya. Semuanya dihitung. 100%. Ya. Taranya berapa di situ? Dibagi bruto 0,2 kali 100%. Siapa yang udah ketemu? 16,6%, Bu. Iya, betul. Siapa itu? Siapa tadi? Siapa namanya? Iya. Ya? Rahil. Iya. Oke, terima kasih. Kamu ibu tambahin nilai ya. Oke.
Oke, terima kasih. Jadi ketemunya nanti dari itu ya 16,67 kalau dibulatkan ya 16,67%. Betul ya? Oke. Sudah paham semuanya? Halo. Udah, Bu. Sudah. Ya, Paham, Bu, paham. Oke. Paham, Bu. Lanjut, kalau udah paham, nanti ini video juga saya Ibu berikan lagi ya ke kalian ya. Bunga, nah, kita belajar bunga. Waduh Bu, kok aritmatika belajar bunga sih? Bunga maksudnya bunga apa? Nah, itu bunga ini maksudnya apa yang kita pelajari di sini? Ya, bukan berbunga-bunga. Bunga itu maksudnya kan indah ya. Jadi kalau misalnya di matematika ini sebenarnya juga indah. Kenapa? Karena kita dapat bunga gitu ya. Tapi apa yang dimaksud bunga di dalam aritmatika sosial? Kita lanjut. Oke. Apabila kita menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai bunga. Tabungan dihitung secara periodik, misalnya bisa sebulan sekali atau setahun sekali. Ada dua jenis bunga tabungan, yaitu ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, nanti yang akan kita pelajari untuk kalian itu hanya punya bunga tunggal. Sementara bunga tunggal dulu ya, karena nanti bunga majemuk nanti buat jenjang berikutnya ya. Nah, oke. Jadi kita belajar tentang bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal? Bunganya cuma satu gitu. Enggak ya, kita perhatikan yuk. Pengertian bunga. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang akan diusahakan dan didaya gunakan untuk menghasilkan suatu produksi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Nah, pinjaman, ketika kalian ada pinjaman, mungkin orang tua kalian ya, kalau kalian nggak boleh ya, minjam-minjam dulu ya, paling minjem pulpen ya, adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang untuk digunakan sebagaimana mestinya, yang akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, bunga adalah ganti rugi atas modal yang ditanam atau pokok pinjaman dalam masa tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persen setahun gitu ya. Oke. Nah, nanti bunga itu berarti berapa persen ya bunganya? Nah, gitu ya. Kalau di bank ya, biasanya berapa persen bunganya? Nah, berapa rupiah itu gitu ya. Nah, selanjutnya. Ya, akan kita bunga itu tadi ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, yang kita pelajari yang ini aja, bunga tunggal. Nah, oke, bunga tunggal. Rumusnya apa sih? Nah, di sini nih. Kalian mungkin catat dulu. Nanti Ibu tanya-tanya lagi hitungannya. Bunga, nanti cara menghitung bunga, ya itu adalah N dibagi 12. N itu apa? N itu adalah lama bulan. Dibagi 12 itu dalam setahun. Kali P, P itu prosentase, ya prosentase bunganya. Kali modal, modalnya berapa, gitu ya. Oke ya, jadi N itu adalah lama menabung, kemudian P itu prosentase bunga, modal kalikan modal. Oke, lanjut. Nah ini, yuk kita hitung-hitung lagi, siapa yang bisa menghitung. Febri menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 8% setahun. Tentukan besar bunga pada akhir bulan ke-9. Siapa yang bisa menghitung? Ayo. Ya. Kita orat-orat yo semuanya. Yo. Siapa yang sudah ketemu? Raise hand please. Yo, yang udah ketemu. Enggak. Ada yang sudah ketemu? Silakan. Mencari poin ini. Ibu tambahin nilainya, wes. Ayo. Ini kok ada nama namanya diganti tanda tanya, ini siapa ya? Ini saya munculkan nih anaknya nih. Nggak berani dia. Keluar dia, nggak berani. Oke. Sudah ketemu? Kelihatan nggak layar Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini nih. Yo, dihitung ya, dihitung yo.
Caranya mencari bunga. 9 per 12. Masukkan kan? Kali 8. Nah, biasanya kalau kalian hitung itu biasanya 9 kali 8. Berapa kali 2. Berapa. Jadi berapa gitu ya. Nah, ini kelamaan kalau ngitung cara kayak gitu. Kita sederhanakan aja. Nih caranya gini. Kita sederhanakan. Perhatikan ya semuanya. Nih, coret-coret. 9, 12 kita coret. Coret. Kan ketemu 3 sama 4. Gitu kan ya? Coret-coret lagi yuk. Coret-coret, yang bisa coret. Yang bisa dicoret atas sama bawah ya. 4 sama 8. Ketemu 2. Wah, sudah di atas semua nih. Ya, ini dicoret. 100-nya coret. Nah, enak kan? Nah, udah di atas semua. Kita kaliin semuanya. Nah, ini kaliin. Kaliin berapa ini? 120.000, Bu. Iya, betul. 120.000. Betul. Oke, tadi siapa ya namanya ya? Kamu siapa, Mbak? Siapa namanya? Halo. Tadi yang menjawab 120.000? Saya, Bu. Ya, boleh tulis namanya ditulis nggak apa-apa. Ketik di itu ya. Oke, nanti terekam kok. Nanti saya Ibu akan cari juga bisa ketemu ya. Oke, lanjut. 120.000 nih. Oke. Ya, pinter ya. Paham ya? Lanjut. Iya, Bu. Paham. Contoh ketiga. Iya. Ayo, silahkan kalian oret-oret lagi. Siapa lagi yang mau dapat poin? Ayo. Siapa lagi yang mau dapat poin? Ya, cepat. Kelihatan layar Ibu semuanya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, ya? Bu. Oke. Silakan. Joko menyimpan uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 10%. Tentukan besar bunga setelah 1,5 tahun. Ya. Siapa yang sudah ketemu? Rp750.000 bukan, Bu? Siapa ya? Atas nama siapa? Keisha Zakia, Bu. Keisha, kelas 7B. 7B. Iya, betul. 750.000. Betul. Iya, betul. Oke, lihat perhatikan ya semuanya. Nah, di sini diubah dulu. 1,5 tahun itu ada berapa bulan? Nah, gitu ya. Jangan 1,5 dibagi 12 gitu ya. Tapi ada dalam bentuk bulan kan tadi dalam bentuk bulan N-nya, ya. Jadi diubah dulu dalam bentuk 18 bulan. Nah, kebiasaan pasti saya Ibu yakin kalian akan menjawab 1,5 dibagi 12. Begitu kan ya? Nah, itu salah. Jadi diubah dulu dalam bentuk bulan. Oke. Nah, perhitungannya gini. Kayak tadi dicoret-coret aja. Ya. Jadi nggak usah 18 kali 10 kali 5. Nih, ya. Kelamaan ya. Oke, coret-coret. Ketemu 3 sama 2. Saya coret lagi. Ketemu 5. Kemudian 3, dicoret lagi. Kemudian 3, 5 sama 5 dikalikan. Oh, berarti 75. Nolnya ada 4. 750.000. Ya, betul. Oke, terima kasih guys ya. Oke, lanjut. Oke, waktunya kita berikan kuis. Nah, oke, kuis ini berhadiah loh. Anak yang bisa menjawab unik, Ibu berikan kuota. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Ada 2 anak yang sebenarnya sudah mendapatkan kuota. Ibu tunggu kedua anak tersebut untuk chat ke Ibu ya. Oke. Sore udah ditutup, masih dibuka nih. Irfan Ramadhani, mana Irfan Ramadhani? Saya, Bu. Kelas berapa? 7F ya? 7F. 7F kan ya?
Ivan Ramadhani. Kalau sore, tapi sore berangkat malam kali ya. Oke, kamu. Ya, lucu ya. Pasti kuis kayak gini ditunggu-tunggu sama anak. Kenapa? Karena ada hadiahnya. Oke, tetap semangat ya kalian belajar matematika. Pasti bisa. Semangat terus. Dan ini adalah tugas buat kalian semua anak-anak kelas 7. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian foto-foto, jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal, dan materi judul hari ini apa. Kemudian kirim ke Google Form ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pak Yono, saya mau ambil gambar Pak Yono ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Cicing, ulang aneh. Saya belum ambil gambar sendiri ya. Halo Ina. Sih buat anak-anakku semuanya. Kita dadah-dadah yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya, Ya, Pak. tugasnya baca dikerjakan ya. Kasih tahu teman-temannya. Ibu kasih batas waktu sampai hari Minggu. Ya, sampai hari Minggu nanti saya kasih ke ketua kelasnya. Ya. Ada Bina, Moreno, Wow, gurih. Nela, Hendy, Muhammad David, Ina, Elvira, Nur, Amelia, Dadah semuanya, dadah. Belum. Nasya, Naila, Ahmad Fauji, Gilang, Hasnah Dwi, Ika, Indra, kemudian Samuel, oke, kemudian Naila, Aisha, kemudian Hanif, oke, Irfan, Gesha, Tasya, Dadah Udin. Dia udah ya. Tadi Tasya, Dani, oke, Depan 7F, Devanda 7G, oke, di Andika Putra. Wah, ini kemana nih? Ya. Aku bawa luka. 7G nggak ada yang terdampak banjir ya. 7G kok nggak ngumpulin, nggak ada yang setor ya. Berarti aman semua ya 7G ya. Aman, Bu. Aman Bu. Nggak ada yang terdampak banjir ya 7G ya. Aman, Bu. Gak ada. Aman Bu. Ina hadir nggak Bu? Oke, terima kasih semuanya. Bu, Ina hadir nggak Bu? Bu, Ina hadir nggak Bu? Mau minta kontaknya Bu? Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Yuk. Ya, Bu. Ngumpulnya batasnya kapan Ya. Bu? Ngumpulnya ada Regi, Maulana, kemudian ada Elvira, Nur Amelia,
Nggak boleh keluar, Bu. Oke, gitu. Ada siapa itu? Bu, baterai saya lemah, Bu. Saya lemah batak. Kita 2%. Bu, baterai saya kuat, Bu. Baterai saya dikit lagi habis, Bu. Baterai saya 80, Bu. siapa yang mau keluar ya. Oke ya. Yuk. Bu akhiri ya, Ibu tutup ya. Iya, Bu. Ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.